Tenang Jir, gue juga kagak bakal masukin para ugly bastard dari anime hentai. Biarpun ya kecabulan mereka tuh udah sampai ke tingkat sel telur. Kirigakure-san wa Lin-kun no hogosha nan yaro ka? Nah, kayak biasa, buat lo semua orang-orang cabul yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lo bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Kame Sennin alias Muten Roshi dari cerita Dragon Ball. Kakek berumur 350 tahun yang merupakan gurunya si Goku sama Krillin, serta orang yang jadi penemu jurus Kamehameha. Tapi bukannya jadi panutan teladan sebagai seorang master bela diri, petapa kura-kura ini cabul banget orangnya. Apalagi pas dulu di awal-awal cerita Dragon Ball. Dulu pernah si Bulma sampai dipaksa buat bugil sebagai ganti bola naga yang doi kasih. Untungnya waktu itu wujud si Bulma diwakili sama si Ulong. Terus tuh kakek juga kagak bakal malu baca majalah bokep depan umum. Nomor 2, Jiraiya dari cerita Naruto. Nanda? Seorang ninja yang padahal udah jadi legenda dan dapat julukan sebagai Sannin. Tapi kerja sampingannya selain jadi ninja tuh, si Jiraiya jadi autor sebuah buku berjudul Icha Icha. Novel dengan cerita dewasa mirip kayak cerita seks yang biasa lu baca di Facebook. 106だの。何がですか? Bahkan saking gedenya nafsu birahi orang, pernah dulu kan si Naruto nabungin duit hasil ngemisi sampai dompetnya penuh. Dan lu tahu gak apa yang si Jiraiya lakuin? Duit tersebut malah dipakai sama tuh orang buat nyewa PL terus minum miras. Naruto, mau matsuri wa tannō shita ka no? Nomor 3, Happosai dari cerita Ranma Half. Seorang ahli bela diri bertubuh kecil yang lincah banget. Nah, nih kakek sering banget make kelebihannya itu buat ngelakuin hal cabul. Kayak contoh, tokoh utama di anime ini yang bernama Ranma kan bisa berubah jadi cewek kalau kena air dingin. Nah, si Ranma sering banget jadi korban sifat mesum si Happosai. Biarpun ya si Happosai-nya sendiri kagak begitu tertarik sama si Ranma, karena ya emang aslinya doi cowok. Tuh kakek sering luapin sifat mesumnya ke beberapa karakter cewek lain. Tapi seringnya juga nih kakek berumur 400 tahun kepergok mulu. Nomor 4, Bobby dari cerita Binbo Gamiga. Seorang biksu kulit hitam yang kerja sebagai pengusir setan. Bobby si botak biadab, alih-alih beneran ngusir setan atau ngerukiah orang biar jiwanya bersih, ini orang cuma make titel biksunya supaya bisa ngelakuin hal-hal cabul ke orang yang jadi pasiennya. Jadi kan pernah waktu doi ada di rumah si Ichiko yang merupakan tokoh utama di anime ini, si botak dengan sengaja ngendus-ngendus kutang sama celana dalam si Ichiko. Kagak cuma itu, pas lagi duduk di ruang tamu juga, nenek si Ichiko tiba-tiba diremes nyir. Sampai akhirnya si biksu cabul ini dihajar habis-habisan sama si Ichiko. Nomor 5, Kogoro Mori dari cerita Detektif Conan. Yappa nanka aru.
Seorang detektif paling terkenal di Jepang. Gara-gara selama karirnya udah banyak banget kasus yang doi pecahin. Tapi ya sebenarnya yang mecahin tuh bukan si Kogoro, melainkan si Conan yang sering ngebius tuh orang tua supaya seakan si Kogoro yang ngededuksi kasusnya. そんなまさかおっちゃんまさかな Emang dasar nih orang udah pisah sama istrinya. Jadi ya doi sering banget nyari mangsa cewek-cewek yang lebih muda. Si Kogoro sering pakai status kepopulerannya buat ngegaya cewek-cewek itu. Tapi sering dicegah sama anaknya yaitu si Ran. Nomor 6, Osmond dari cerita Zero no Tsukaima. たかが死体を覗かれたぐらいで閣下しなさんな。そんな風だから根拠を逃すのじゃ。あたごめんもうしない。本当許して。 Orang cabul yang ternyata jadi kepala sekolah di akademi sihir paling bergengsi. Doi ini kan punya asisten yang namanya Matilda. Nah pas si Matilda lagi kerja, si Osmond ini sering mepet-mepet tuh cewek sambil sosokan ngomong hal-hal baik. Sedangkan tangannya ngelus-ngelus pantat si Matilda. 健康管理も秘書の務めですわ。オールドスマ。年寄りの数少ない楽しみを奪おうというのかね、ミス・ロングビル。お尻を触るのはやめてください。 Kagak cuma itu, si Osmond ini punya peliharaan tikus yang dikasih nama Cucu. Nah, tuh kakek sering banget manfaatin tikus peliharanya itu buat ngeliat celana dalam si Matilda. Yang nantinya si tikus ngelaporin warna celana dalamnya apaan. そうか、白か。純白とな。ミス・ロングビルは白より黒が似合うと思うのじゃが、そうは思わぬ。 Nomor 7, Kepala Sekolah Kurihara dari cerita Prison School. Kepala sekolah dari sebuah bekas akademi khusus buat cewek. Dan sosok ayah buat dua orang cewek bernama Mari sama Chio yang cakep banget. Sering nunjukin tampang serius padahal aslinya cabul banget. Dan kecabulannya ini diketahui nama anak ceweknya yang paling tua, yaitu si Mari. イザベル、86年夏、ブラジル。素敵なヒップだった。忘れないよ。Demen banget secara diam-diam nonton bokep di ruang kerjanya lah. Terus ngoleksi foto pantat bahenol para cewek Amerika. Bahkan doi sering sengaja traveling ke Amerika Selatan cuma buat ngelihat pantat cewek yang lagi pakai bikini. Yup, nih kepala sekolah punya fetish pantat. 誤解するな。それはただのマウスパッド。あらそうですか。私の知ったことではないですわ。最近手首を痛めてな。この部分がちょうどいい。失礼します。 Nomor 8, Hiroshi Uchiyamada dari cerita GTO. 何やってるんだ。公園の子鬼塚君、さっさとあのクズども。 Merupakan wakil kepala sekolah dari Holy Forest Academy. Doi ini sebenarnya orang yang ambisius, tegas terus komitmen sama kerjaannya. Tapi pernah pas Doi sama si Onizuka lagi naik bus, ada cewek cakep yang awalnya gak sengaja nabrak si Onizuka. Terus pas nih cewek meleng, tuh patua kampret malah pura-pura jongkok cuma buat ngelihat pantatnya tuh cewek. Pas busnya ngerem ngedadak, otomatis lah muka tuh kakek juga nempel ke pantatnya tuh cewek. Tapi ya lama-lama tuh cewek juga nyadar kalau pantatnya disodok-sodok muka si tua bangka ini. Si Onizuka juga kagak tinggal diem. Doi langsung nendang wakil kepala sekolah tersebut keluar bus. Nomor 9, Zenzo Kotora dari cerita Kotora-san. こうしていると昔を思い出すの。本当に大きくなった。 Punya cucu bernama Haruka. Tuh kakek overprotective sama sayang banget sama cucunya itu. Nah, tapi rasa sayangnya itu kadang keluar batas. Sampai bikin tuh kakek ngerasa sange sama cucunya sendiri. Contohnya kayak pas si Haruka duduk di pangkuannya tuh kakek. Tuh orang malah bilang kalau pantat cucunya itu enak. 孫の尻と太もも最高。長生きはするもんじゃ。うひょひょい。うひょひょーいってこ
存知でしょうが丸聞こえです。 Tapi sebenarnya cucunya itu punya latar belakang yang terbilang kelam. Berhubung tuh cewek punya semacam kekuatan supranatural, di mana dirinya bisa ngebaca pikiran orang lain. Nah, gara-gara kekuatan tersebut, kedua orang tuanya juga sampai cerai gara-gara perselingkuhan mereka kebongkar. だがこれなら前の学校に戻る手続きをしても良さそうじゃな。戻りません。戻れません。 Nomor 10, Gift Show dari cerita Black Clover. 冗談じゃ冗談。この世には冗談を言ってはいけない相手がいることを教えてあげるわ。 ストップ。お年寄りは行りましょう。 Pendeta kuil bawah air yang ditemuin geng Black Bull pas lagi nyelam ke kota bawah laut. Biarpun jadi tetua suku, tuh kakek tampangnya kagak ngeyakinin banget. Terus sering banget bercanda. わしゃちーっと目が良くての。どうするんじゃ？王国のためにも欲しいんじゃろ魔石。どうする？力ずくでぶっ飛ばして奪うか？ああ、それ手っ取り早くていいな。 Pernah berhubung ada dua cewek bohai dari Black Bull, yaitu si Vanessa sama Noel. Tuh kakek bahkan bilang pengen ngadain semacam game, yaitu game ngeremes nenen. Dan yang jadi targetnya tuh si Noel sama Vanessa tadi. その遊びとはの。おっぱいもみもみゲームじゃ。やるわけないでしょ。 Nomor 11, Brock dari cerita One Piece. ではパンツ見せていただいてもよろしいでしょうか。やめろ。 Yap, biarpun wujudnya udah jadi tengkorak, tapi secara teknis umur si Brock tuh udah nyentuh angka 90 tahunan. Berhubung tuh orang makan buah iblis Yomi-Yomi, makanya dia jadi sosok abadi di dalam wujud tengkoraknya. パンツ見せてもらってもよろしいですか。 Nah, si Brock tuh punya hobi mintain para cewek buat nunjukin celana dalam mereka. Dan lucunya, si Brock pakai kata-kata yang sopan banget pas ngelakuin hal cabul tersebut. Sayangnya ya ada si Nami yang sering ngebong si Brock kalau cabulnya kambuh. 海賊に見える。ブル。え？ Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga cek merchandise Distrik Anime. Seandainya lu minat, silakan lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!